Format baru UCL akhirnya mempertemukan Juventus untuk melawan 8 klub. Ya, ini diantaranya ada 4 home dan 4 away. Aku sebutin aja ya beberapa tuh ada Manchester City, RB Leipzig, dan Aston Villa. Yes. Aston Villa ya, padahal mantan anggota Aston Villa ini udah gabung di Juve. Apakah ini Ya. akan jadi peluang yang bagus untuk Juve dapat kemenangan atau bagaimana? Ayo kita bahas bareng di sini di Vincere News. Kembali lagi bersama dengan Sonya sebagai host di Vincere News kali ini. Dan pastinya juga aku tidak akan sendiri karena sudah ada dua narasumber yang bergabung. Ya, kita perkenalan dulu ya dari narasumbernya. Yang pertama sih dari ya, warnanya sama dulu deh kayak aku yang biru-biru. Satu keluarga, satu family. Silakan Mas. Halo teman-teman Suara Juventini, ketemu lagi sama Ricky di Vincere News dari Jakarta Timur. Oke, kita lanjut. Halo fans Suara Juventini, perkenalkan gua Adi Juventini dari Solo. Jauh banget. Oke, dari Solo ya. Oke, halo Mas Riki dan Mas Adi ya yang udah ready nih untuk Ya. membahas kabar terkini tentang Juventus yang selalu ada aja ya kejutannya. Oke, kali ini kita awalin dengan perkembangan kemarin tuh. Yang pembagian Juve yang akan melawan 8 klub itu. Gimana nih menurut Mas tanggapannya untuk plot UCL kali ini? Apa ini jadi peluang yang bagus untuk Juve atau bagaimana? Kita mulai dari Mas Adi kali ya. Silakan Mas Adi. 8 tim terus main 4 home dan 4 away dengan eh, apa namanya semua lawan yang beda ya. Jadi gak kayak format sebelumnya yang dimana kita main lawan satu tim itu mainnya 2 kali home away, tapi ini jadi main 8 kali dengan 8 tim yang berbeda. Jadi emang format baru yang sebenarnya melelahkan karena fase grupnya aja baru selesai itu di akhir Januari, jadi akhir Mercato di musim dingin. Benar-benar ya jadwal padat lah buat Juventus, apalagi lawan-lawannya sih kalau dilihat sih apa seru ya, ada 2 tim Inggris, ada 2 tim Jerman, ada tim Prancis, ada beberapa, ada tim Portugal, jadi benar ada juga tim Belanda, ada tim Belgia, jadi benar-benar apa namanya lawan tim yang sedikit tricky ya, karena kan banyak klub-klub yang secara matematis Juve nggak familiar cara bermainnya, jadi emang benar-benar Mota di sini akan diuji, di mana akan ketemu tim yang seperti Lille, peringkat 4 Prancis musim lalu, dan juga Reoni buat Timothy Weah ketemu mantan klubnya, dan Douglas Luiz bakal ketemu Aston Villa, dan Danilo bakal ketemu Manchester City, terus juga nanti bakal beberapa pemain juga akan apa namanya ketemu mantan klub lah. Jadi emang kayak seperti reuni lah di ajang ini. Nah, di sinilah jadi ujiannya buat Mota, di mana sebagai pelatih pertama kali ya akan memimpin timnya main di UCL bersama Juventus. Jadi pengalaman pertama serta Juve comeback setelah musim lalu nggak main di Eropa sama sekali. Jadi emang benar-benar format baru emang kita tunggu sebagai Juventini. Tapi dengan hasil undian ini gua rasa sih sedikit menguntungkan, karena gua punya target ya minimal Juve tidak kalah lawan 4 klub, tapi tidak harus menang lawan 4 klub lainnya. Jadi ada 4 klub dari pot 3 dan pot 4 itu wajib dimenangkan, artinya sekitar dapat 12 poin, dan ada 4 tim dari 2 pot teratas yang paling enggak Juve harus dapat hasil imbang. Jadi ya at least 16 poin untuk dapat di top 6 top 8 ya, untuk lolos langsung ke babak 16 besar. Kalau kita ranking 9 kita harus main lagi di playoff di bulan Februari. Jadi nambahin game lagi, dua game lagi di Februari. Jadi untuk undian ini sedikit ya masuk akal lah. Maksudnya kalau emang Juve mau lolos bisa sih kalau untuk lolos ya. Tapi kalau untuk menangin semuanya agak sedikit tricky, karena Mota juga belum pengalaman di dalam turnamen-turnamen seperti ini gitu. Oke. Mas Adi berarti optimis lolos ya, minimal 4 kemenangan berarti gitu ya kalau dari Mas Adi. Sebut Mas, coba apa aja sih klubnya? Penasaran. Aduh. Kalau yang pasti Lille, PSV, Klub Brugge sama VfB Stuttgart ya. Stuttgart. Jadi kalau yang 4 klub itu pasti wajib menang gitu. Kalau Aston Villa, Manchester City, RB Leipzig sama yang 4 ya. Itu agak sedikit tricky karena lawannya agak sedikit berat juga. Kalau mungkin secara matematis pemain kita bisa sih mumpuni, tapi faktor eksternal juga kita nggak bisa lihat nanti bagaimana Juve akan bermain away, terus juga Mota bagaimana dengar Entem UCL sebagai pelatih, mungkin ada sedikit shock terapi karena belum pernah ya sebagai pelatih ya. Kalau sebagai pemain sih udah rasain bagaimana masuk ke keluar dari lorong pemain langsung dengar Entem UCL, tapi sebagai pelatih ini hal yang berbeda gitu. Iya sih. Ini bakal jadi hal yang baru, pengalaman baru lagi buat pelatih Mota kita ya. Thank you nih buat Mas Adi tanggapannya. Kita lanjut nih untuk Mas Riki. Gimana Mas tanggapannya untuk hasil undian UCL ini? Iya. Apa ini Oke, akan thank you peluang yang bagus buat kita juga? Ya. Ya. Oke, thank you Sonya. Sangat menarik ya karena semalam kita nonton ya kan, ada di streamingnya
diwarnai dengan kedatangan dua legend ya kan, ada Buffon dan Cristiano Ronaldo kemarin di acara apa namanya undian ya kan, mereka sempat bercanda juga masalah bicycle kick 2018 ya kan, Ronaldo minta maaf atas kejadian itu gitu kan. Dan masuk ke acara pengundiannya ternyata memang ini cukup seru nih soalnya nih, karena 36 tim sekarang cukup banyak ya yang bermain di UCL musim ini. Setiap tim itu akan melawan perwakilan dari klub masing-masing gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi di dalam satu grup ini ada ada 8 klub, 4 home 4 away ya kan, jadi 8 kali bertanding ya. Dan memang alhamdulillahnya sih Juventus ini di bagian home-nya sih kalau gue lihat di sini ketemu lawannya yang susah-susah nih. Jadi susah-susahnya tuh di home gitu ya, di kandang gitu kan. Nah, yang gampang apa namanya, yang gampang-gampangnya baru di away. Nggak masalah lah, masih bisa lah. Yang penting kita main di home, enak nih lawan-lawannya nih. Lawan-lawan susah kita kita bisa tahan lah di home. Cuman memang ini semakin banyak pertandingan, berarti kan akan semakin banyak waktu yang dijalani ya kan. Dan semakin panjangnya masa bermain itu kan kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa kan, entah ada pemain cedera atau ada pemain akumulasi kartu atau dia tidak bisa bermain dan lain-lain. Nah, makanya itu kan dibutuhkan kedalaman squad. Nah, makanya itu di era Juventus yang baru ini kita mau lihat nih ya kan, kedalaman squad yang sudah dibangun sejauh ini sama pelatih kita ini akan seperti apa nih ya kan. Dan bagaimana nih kira-kira Mota meracik pemain-pemain yang sudah ada sekarang, tambahan pemain-pemain yang mayoritas baru ini bisa bermain di level top Eropa, klub Eropa, karena kita penasaran banget sebenarnya gitu. Apalagi ini debut seorang Mota juga kan di Liga Champions. Itu yang pertama. Yang kedua adalah reuni beberapa pemain kali ya Sonya ya. Tadi sih udah sempat disebutin sama Adi ya. Ini akan sangat seru karena apalagi ada satu pemain yang memang baru banget pindah ya kan. Musim ini Douglas Luiz dari Aston Villa, terus ada Danilo juga yang sempat lama juga di City, sama Timothy Weah ya dari Lille ya, sama Thiago Jallo kemarin kan baru pindah juga satu musim terakhir tuh di Lille gitu. Jadi ini ada beberapa reuni pemain yang memang kita turut nantikan nih akan disambut seperti apakah Douglas Luiz nanti di Villa Park gitu kan. Sama yang terakhir mungkin gue menyoroti ke performa pemain-pemain Juventus yang sekarang ya, khususnya untuk bertanding di Liga Champions. Karena kalau gue lihat dari skuad yang sekarang memang sebenarnya belum terlalu cukup punya banyak pengalaman di Liga Champions ya soalnya ya. Karena beberapa pemain kayak duet center back kita aja, Bremer dan Gatti aja itu baru sekali tampil di Liga Champions 2 musim yang lalu. Iya kan, musim lalu kan kita nggak tampil di Liga Champions gitu. Sama kayak di lini tengah, mungkin di lini tengah masih lumayan lah, masih beberapa main. Nah, di lini serang ini jarang nih ya, yang main di Liga Champions ini udah kayaknya sekarang nih udah apa namanya, belum terlalu berpengalaman lah gitu. Makanya kita patut menantikan banget nih kira-kira kiprahnya seperti apa nih. Demam panggung kah atau bisa menunjukkan performa yang lebih baik gitu sih Sonya. Itu sih kalau dari gue tanggapannya Sonya. Oke. Berarti ini tuh ibaratnya campur-campur ya semuanya ya. Campur-campur, ada reuninya, ada Iya, pengalamannya beda-beda, terus juga pelatih kita betul. pelatih mau tanya perdananya nih ngadepin UCL ini. Kita lihat aja Ya. ntar prediksinya gimana. Tadi kan udah nih, kalau dari Mas Adi, minimal kita 4 menang lah gitu. Kalau dari Mas Riki gimana nih prediksinya? Ah, 4 menang 4 kali 3 12 ya, berarti dia 12 harusnya sih lolos ya. Iya, Ya sisanya kalau gue 4. sih, ya 16 sisanya 4, benar. Kalau gue sih mungkin bisa 5 menang ya, kalau menurut gue ya 5 menang ya. Mungkin kita agak kesulitan di beberapa tim kayak Benfica yang kita tahu dia peringkat 2 juga di Hmm. Portugal. Terus sebenarnya ini tim-timnya kuat-kuat soalnya sebenarnya. Ya kan kayak si siapa namanya? eh Tadi Stuttgart ya. Stuttgart kan juga peringkat 2 ya kan di Liga Jerman kan. Jadi ini bukan tim-tim yang gampang dikalahin juga gitu. Tapi mungkin kita bisa curi poin kali ya di lawan Manchester City. Mungkin kita bisa cari hasil imbang, udah paling bagus itu menurut gua. Ya kan. Nah, sisanya mungkin kita bisa sapu lah gitu. Mungkin ada imbang 2 kali, kalah mungkin sekali, sisanya kita menang lah soalnya. Gitu ya. Ya, Kalau itu dari ya, prediksinya Mas Rizky, jadinya Mas Riki ya. secara lengkapnya. Oke. Oke, itu kan dari dua narasumber kita nih, dari Mas Adi dan Mas Riki. Gimana kalau dari teman-teman Juventus ini untuk melihat plot ini nih, plot UCL ini? Apakah ada prediksi dari kalian nih kemenangan dari Juve nih melawan 8 klub ini? Kira-kira bakal menang berapa sih? Gitu. Klub mana sih yang bakal Ya, bisa dikalahkan oleh Juve? Ya, nggak mungkin ya guys ya. Walaupun emang ya agak-agak betul. ya, agak berat ya yang home-home Sulit ya. ini ya. Ya, cuman ya siapa tahu Juve tuh baru Ya, masuk lagi betul. lawannya langsung keren-keren. Berarti ya Betul, kita betul. mampu gitu ceritanya ya. Ya nggak sih? Ya kita tunggu aja gimana kemenangannya nanti, seperti apa hasilnya ya. Kita ikutin terus aja pertandingannya, dan jangan lupa juga teman-teman Juve untuk kasih komentarnya ya.
Ya, Sambil betul. komentar kita lanjut lagi nih ke materi yang berikutnya, ke informasi berikutnya yang kita bisa bilang ini udah jadi trending topik ya. Dia menerima kenyataan ini guys. Mungkin ada yang belum terima atau udah ada yang terima juga. Ya Chiesa akhirnya sayonara ya sama kita ya. Dia udah resmi dijual ke Liverpool seharga 13 juta euro. Wow. Emang udah dibilang kan Juve ini klub yang agak-agak ngagetin gitu. Sekali ngagetin Ya. gitu. Wadidaw. Banyak yang berduka sih ya. Bisa dibilang nih apa ini hari patah hati untuk para Juventini sedunia. Ya ada juga nggak Narsum ngerasain ya. Agak kaget sih ya akhirnya itu beneran Ya. jual gitu biasanya. Gimana nih Mas? Akhirnya kan tanda tanya ini udah resmi terjawab ya. Federico Chiesa Ya. tuh akhirnya udah dilepas ke Liverpool dengan ya harga yang bisa kita bilang ya murah ya untuk seorang Chiesa Ya. loh, dijual 13 juta euro gitu. Gimana tanggapannya untuk dari yang pertama nih yang paling patah hati deh? Silakan. Dari aku ya, oke. Gue patah hati ya, jujur ya guys ya. Ya cukup merasa kehilangan, sedih karena gue melihat khususnya di musim lalu ya, gue merasa bahwa Chiesa adalah salah satu pemain Juventus yang paling punya dedikasi di lapangan. Ya kita bisa ngelihat etos kerjanya, semangat bermainnya, gol-golnya gitu kan. Ini adalah suatu kehilangan sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita melihat teknisnya, kalau pengganti yang datang sekarang pun sebenarnya nggak kalah bagus dari Chiesa gitu. Cuman ini kan masalah memoris ya. Dia sudah membuat memori di ingatan kita para Juventini gitu. Chiesa adalah seorang pemain yang bebas, cek yang cek hebat dengan gitu, siapa ya gue ya. yang Spartan gitu maksudnya Sonya. Jadi cukup merasa kehilangan, sedih tapi harus move on. Gue membacakan beberapa statistik Chiesa yang mungkin kita semua bisa tahu sebagai bahan refleksi aja gitu, bahwa Chiesa sebenarnya bukan pemain yang buruk di Juventus gitu. Dia mencetak sekitar 47 gol di Serie A, 11 di Coppa Italia dan 6 di Champions League. Jadi ini dalam waktu 3 musim ya Chiesa ya kalau nggak salah ya. 3 musim di Juventus, Chiesa bermain cukup cemerlang sebenarnya. Walaupun sempat cedera hampir 1 musim, dia berusaha untuk bangkit lagi walaupun memang belum sampai ke performa terbaik lah soalnya gitu ya, belum sampai ke performa terbaik tapi sudah cukup membuktikan bahwa dia masih ada sebenarnya gitu. Dan memang ini pure sebenarnya masalah taktik dari coach kita yang baru ya. Dia kan mengatakan bahwa memang dari awal Chiesa itu tidak masuk dalam proyeknya dia, dan Chiesa sudah mengkonfirmasi masalah itu di Instagram postingannya kan. Dia bilang bahwa sebenarnya Juventus tidak pernah ada pembicaraan dengan saya masalah perpanjangan kontrak, masalah renewal gaji, ya kan, tidak ada negosiasi kenaikan dan turun gaji saya gitu. Tapi memang saya dari awal tidak masuk proyek skuad Juventus yang baru gitu. Jadi sebenarnya semakin mempertegas bahwa sebenarnya memang ini teknis masalah strateginya Mota yang baru aja. Dia tidak ingin ada Chiesa di skuadnya gitu. Jadi bagaimanapun juga tidak ada pemain yang lebih besar daripada sebuah klub. Walaupun saya merasakan sakit hati, sebenarnya patah hati ya, sebenarnya bukan sakit hati ya, merasakan patah hati sedikit tapi harus move on. Dan sekali lagi Chiesa akan tetap kita kenang sebagai salah satu pemain Juventus yang bagus lah, yang keren. Itu sih dari gua Sonya. Chiesa dengan segala prestasinya udah Ya. dihafal oleh Mas Riki ya. Dan juga para penyelidik. Mas itu optimis ya tapi ya. Nah itu dari Mas Ya. Riki yang baru aja berduka ya, dan mewakili teman-teman Juve juga nih yang berduka ya Chiesa yang pergi ke Liverpool. Gimana dengan Mas Adi? Mas ini akhirnya drama panjang itu berakhirnya begini ya. Panjang ya. Gitu. Iya betul. Ternyata pergi ke Liverpool. Gimana tanggapannya Mas Adi? Ya soal Chiesa ya kan seperti gue pernah bahas juga di video-video sebelumnya, bahkan soalnya jadi narsum tuh saat itu bahwa kalau nanti Juve kehilangan pemain bintang karena efek taktikal pelatih, ya itu jadi resiko besar buat Juventus karena ya Mota punya selera sendiri mengenai pemain pilihannya, terutama winger-winger yang dia mau, dan mungkin Chiesa tidak cocok dengan taktikal yang dia terapkan di Juventus, gimana seorang winger yang harus juga bisa track back, gimana juga harus cepat untuk menyerang, penetrasinya bagus. Mungkin secara skill, speed, dribble, kayak sama kita bilang jago lah. Tapi untuk bagaimana bermain di sebuah sistem yang rigid, bermain sistem yang fluid, bagaimana dia harus bermain di sistem yang dia harus menurunkan egonya untuk bermain untuk tim, itu belum tentu gitu. Karena seperti kita tahu bahwa ketika Chiesa ditaruh di second striker, dia bisa komplain sama seorang pelatih, juga dia tidak perform maksimal. Ketika dia di wingback, dia malah protes. Ini kan tidak bisa untuk seorang pemain yang ingin bermain di tim yang menggunakan sistem dari pelatih yang membangun sistem, ya itu nggak bisa kalau pemainnya banyak protes. Itu juga salah satu kelemahan buat Chiesa, gimana
ya kita nggak bisa protes. Lu kalau mau main ya ikutin arahan pelatihnya, walaupun pelatih itu salah dalam memasang lu di sebuah pertandingan, tapi lu harus buktikan lu tetap profesional main di posisi Ya. itu meskipun lu nggak suka. Nah, Chiesa sering komplain beberapa match di musim-musim lalu, gua bukan seorang wingback, gua bukan seorang second striker, itu kan tidak Ya. bisa seorang pemain yang bisa protes segitu sama pelatih. Mungkin Mota melihat dari sisi taktikal bahwa ini pemain bukan pemain yang cocok dengan taktik gua. Jadi ini resiko dari sebuah perubahan pelatih, kita juga harus terima itu. Ya. Untuk skill Chiesa kan kita juga tahu lah banyak momen-momen penting lah sama Chiesa, terutama gol-gol dia di final Copa lawan Atalanta, di mana juga Ya. kita dapat dua trofi bersama Pirlo saat itu, di bagaimana dia ngancurin Milan di San Siro lewat 2 golnya, itu kan Ya. benar-benar yang memorable lah buat kita lah Chiesa ya. Tapi harus sekarang kita harus move on. Nomor 7 yang baru udah datang, pemain-pemain winger baru udah didatangkan nama Juventus, jadi kita punya pemain baru yang ya mohon maaf Chiesa ya silakan lanjutkan karirnya di Liverpool, tapi Ya. ya semoga bisa ketemu di ketemu di UCL ya, ketemu Juve di babak at least 16 besar kali ya, karena dari tadi undian kita nggak ketemu Liverpool sih, Ya. sayang banget itu. Harapan gua sih ketemunya Liverpool, tapi ketemunya tim yang lain gitu. Jadi ya Ya. berharap Chiesa kembali ke Turin lah, cuman sebagai lawan gitu ya. Tapi ya apa mau dikata, kita nggak jodoh sama Chiesa di babak grup, mungkin jodohnya di babak 16 besar Ya. kayak sama Liverpoolnya dan Chiesanya gitu. Jadi ya apapun keputusan klub dan Chiesa udah cabut, ya udah kita terima aja. Atau klub juga udah datengin penggantinya, ya mau apa lagi gitu loh. Iya ya, Ya. kembali lagi sih kalau dalam klub itu kan mainnya tim ya, bukan yang Hmm. jago-jagoan siapa gitu, nggak cukup cuma satu orang doang gitu. Karena mainnya kelompok, dan lagi-lagi balik Betul. lagi siapa pelatihnya, siapa strategi yang ngatur Betul. strategi. Kepala kan cuma satu Betul. ya, nggak bisa rame-rame ya, Betul. Ya. jadi pemimpinnya. Betul. Betul. Tapi Karena walaupun memang bagaimanapun, karena memang saat ini kalau kita lihat kondisinya kan di Juventus juga udah banyak yang hengkang kan, soalnya kan. Udah banyak yang hengkang karena memang mungkin satu dari keputusan Mota, dua keputusan manajemen gitu kan. Mota nggak mau ada pemain-pemain itu di timnya saat ini gitu kan. Udah banyak korbannya gitu, termasuk Chiesa salah satunya gitu. Jadi ya memang udah pure keputusan pelatih. Apa yang akan dijalani Juventus di musim ini juga otomatis jadi tanggung jawab Mota sebagai pelatih kepala gitu kan, soalnya. Jadi kalau ngelihat klub sampai segitunya percayakan sama pelatih Mota, berarti mungkin ada Ya. sesuatunya ya pelatih Mota kan? Ya, betul, Sampai betul, sama pasti. pelatih Mota keluarin gitu. Oke Ya. gitu. Kita lihat Ya. ya gimana saat itu strategi. Tapi kalau Mas Vicky nih, kalau boleh memorable, kan tadi udah disebutin Mas itu bagian-bagian yang Ya. paling ya Ya. dari Chiesa. Kalau Mas Ricky sendiri deh, di mana sih? Ya. Apa momen terbaik dari Chiesa gitu? Oke, momen terbaik dari Chiesa. Ya tadi udah disebutin Adi semua tuh dua-duanya. Oh, ya? Momen pertama adalah golnya Chiesa ke gawang Atalanta ya dia. Final Copa ya, Di. Ya. Benar gak sih, Di? Ya, final Copa Ya, ya. final Itu Copa. luar biasa. Itu di babak perpanjangan waktu bukan sih kalau nggak salah? Iya kan ya? Babak kedua itu, after dia babak kedua dikomplain sama Pirlo di babak pertama. Iya benar, sorry lupa gue. Itu golnya keren banget, dia masuk dari kiri, dia shoot pakai kaki kiri, itu keren banget. Itu gol pertama dia yang paling memorable. Yang kedua adalah lawan Milan di San Siro. 2 gol ya dia kalau nggak salah kan. Ya. 2 gol, satu pakai kiri, satu pakai kanan, itu keren banget sih soalnya. Jadi sama terakhir itu di musim lalu. Ya, di musim lalu dia ada bola long run dari belakang, dia lari, udah dihajar sama kiper pakai kaki, dia nggak jatuh, dia bangun lagi, dia ambil bolanya. Itu keren banget sih, sumpah. Larinya kencang banget, cuy. Asli. Chiesa tuh salah satu pemain yang paling menyenangkan untuk ditonton gitu loh. Soalnya kadang kan kita kalau nonton bola kan ngelihat ada satu dua pemain yang cukup menghibur gitu ya. Nah kalau di Juventus gue melihat Chiesa tuh adalah salah satu pemain yang cukup menghibur dan enak untuk ditonton gitu. Walaupun kadang suka ngaco juga sih ya kan, dia gocek-gocek, dia shoot ngawang gitu. Itu sering terjadi. Cuman banyak memori dia antara itu semua yang menurut gue membuat Chiesa tuh terkenang gitu loh. Soalnya dia salah satu pemain hebat lah dalam sejarahnya Juventus itu sih. Oke. Tetap paling di hati ya Chiesa ya Mas. Ya. Ya. Dukung Liverpool. Nonton IPL ya. Tapi tetap Juve ya, tetap Juve. Nah itu kan dari Mas Adi dan juga Mas Iki nih untuk momen terbaiknya Chiesa. Teman-teman Juventus ini ada juga nggak nih yang merasa kehilangan dari Chiesa ya? Boleh sambil diketik dong ya, kalau menurut kalian tuh apa sih momen terbaiknya si Chiesa ini waktu pertandingan di mana, atau apa unek-unek yang pengen kalian sampaikan nih tentang Chiesa, sambil di komen ya. Kita lanjutin lagi pembahasannya. Karena kita tadi udah ngomongin Chiesa tuh sejago apa, sekeren apa, banyak prestasinya ya. Nah, kira-kira siapa Mas yang bisa menggantikan posisinya Chiesa ini? Kan udah dicabut. Siapa nih dari orang-orang yang baru
Silakan nih Adi, dari Mas siapa dulu nih? Mas Vicky dulu deh. Udah Adi, siap Adi, kalau Adi. gitu jawab. Kalau dari gua mungkin dua winger baru yang udah datang ya soalnya ya. Ada Hmm. Nico Gonzalez dan Francisco Conceição. Dua-duanya main di winger kanan kan. Jadi itu posisinya Chiesa juga kan gitu. Nah, masalahnya winger kanan kita kan udah ada 3 orang sekarang nih berarti sama Timothy Weah gitu. Jadi dua pemain yang didatangkan itu sebenarnya memang diplot untuk mengganti Chiesa kalau menurut gua. Karena sama-sama winger kanan, posisinya Chiesa banget. Dan mungkin saat ini kalau kita lihat kenapa diganti Chiesa ya karena dua pemain yang datang ini lebih fresh aja sih gitu ya, masih muda, tidak ada apa namanya, tidak ada riwayat cedera ya kan, tidak ada riwayat cedera dan memang pemain bintang di klubnya masing-masing gitu. Dua nomor 10 loh itu soalnya yang datang, Nico Gonzalez dan Francisco Conceição tuh dua dua orang yang sama-sama memakai nomor 10 di klubnya gitu sih soalnya kalau dari gua. Dua bintang baru nih ya yang jadi Ya, prediksinya Mas Vicky nih, bisa menggantikan Chiesa. Oke, kalau dari Mas ya. Adi kita lihat gimana nih Mas dari Kobel ya Chiesa itu segala kelebihannya itu siapa yang bisa menggantikan posisinya Chiesa sekarang? Kalau untuk role Chiesa mungkin ini Juve benar-benar refreshment ya dari cara main, terus juga Ya. pemain wingernya juga sangat beda. Jadi karakternya mirip Chiesa tuh nyaris nggak ada. Cuman Juve punya variasi winger yang berbeda-beda tergantung kebutuhan Mota di lapangan gitu. Ada yang mau main pressing, kita bisa pakai Nico Gonzalez. Kalau kita mau main tipikal yang main direct, kita bisa pakai Conceição sama Yildiz atau bisa pakai Bambang. Jadi tergantung situasi di lapangan Mota mau main kayak apa. Jadi wingernya akan disesuaikan dengan itu. Nah, ini yang gue bilang tadi bahwa Chiesa agak sulit. Nanti Chiesa mau main di pola yang mana nih? Mau main pola yang Ya. direct atau mau main pola yang kontrol? Itu kan tipe wingernya berbeda. Di sini Chiesa harus memahami itu dulu untuk bisa bermain di sebuah tim yang bermain dengan sistem. Kita pengen tim kita main menghibur ya, wingernya itu berbeda. Kita contoh lah, nanti kalau kita di tim di UCL lawannya Manchester City, itu wingernya semuanya berbeda karakternya, nggak ada yang sama. Walaupun pemainnya pelari semua, cuman karakternya berbeda. Ini yang membuat pelatihnya punya banyak variasi dalam menyerang. Nah, Juve harus melakukan seperti itu sehingga pola nggak terpaku ke Chiesa, lari Chiesa gocek-gocek itu udah akan kebaca sama lawan-lawan nanti di lawan-lawan Juve di Eropa khususnya gitu. Karena matiin Chiesa serangan selesai gitu. Karena kan bola akan ke Chiesa terus kalau Chiesa masih ada di tim ini karena dengan status pemain paling top lah ya untuk level Italia gitu. Jadi emang Chiesa sebagai apa namanya tukang gendong tim lah kalau kita bilang gitu. Ya. Jadi ya ini Monta butuh variasi di mana pemain lain punya kontribusi dan punya caranya masing-masing untuk bisa nyetak gol, bisa berkontribusi, tidak harus lewat satu pemain gitu. Walaupun nanti yang ngegolin bukan Chiesa, tetap aja poros utamanya tetap Chiesa gitu. Jadi di sini yang akan Mota akan membuat merefresh semua di mana Juve akan bermain lebih smooth, lebih lebih teammate gitu, lebih teamwork gitu. Di mana yang kita lihat ya di 2 game terakhir itu kan kelihatan banget bahwa siapapun yang nyetak gol yang penting ya Juve-nya semuanya yang penting Juve yang menang dan pemainnya berkontribusi. Kita nggak tahu siapa pemain terbaik di 2 game terakhir pun nggak ada yang tahu loh. Katanya Dufat bisa 2 gol, tapi kan semua pemain itu ada kontribusinya, nggak hanya satu pemain yang cuma lari-lari doang gitu. Iya, itu yang kita Nah, apresiasi dari Mota itu. Jadi dengan Chiesa keluar berarti kita punya winger yang benar-benar baru dan cara mainnya juga berbeda. Ini yang membuat Juve lebih bervariasi di depannya dibandingkan ketika masih ada Chiesa dalam tim. Itu aja sih menurut gua. Ya, betul. Yang jelas ini keputusannya tepat ya kalau dari Mas tepat ya lebih tepatnya jadi pas-pas aja ya kalau misalnya dikeluarkan Ya. atau bagaimana karena pemain lain juga punya potensi gitu. Kalau menurut Mas Adi siapa yang bisa menggantikan posisinya Chiesa Mas sekarang? Sekarang, Personal waduh, pemain kali kalau itu. dari kalau as a personal sih susah ya karena karakternya beda. Mungkin kalau gua lebih prefernya ya mau nggak mau Yildiz ya karena dari winger yang kita punya tuh yang karakternya hobi-hobi dribble-dribble ya mungkin Yildiz ya. Kalau Conceição dengan pola kaki kidalnya terus cara mainnya agak kurang sih karena kan masih belum apa kelihatan banget apakah kayak Chiesa atau masih yang winger-winger konvensional gitu. Jadi kalau gue lihat sih kayaknya Yildiz cocok tuh kalau buat gantiin Chiesa gitu. Ya. Tapi intinya tuh tergantung pola permainannya ya Mas ya kalau dari Mas Ya. Adi ya. Untuk siapa yang bisa jadi winger itu tergantung siapa yang dilawan dan bagaimana strateginya itu. Tapi untuk teman-teman Juventus ini yang masih berduka ya untuk kepergian Chiesa, tenang, sabar. Gimana? Ya move on lah Tenang, guys. Kita punya banyak tenanglah pemain kawan. biasa lah Ya, itu ya. tenanglah kawan. Datang Ini sudah pergi. iya, ini sudah biasa terjadi di Juventus kan soalnya. Ditinggal Iya, pemain-pemain bintang. siapa udah pada terlatih kan jadi Juventus ini. Pemain yang tiba-tiba pergi gitu sampai ntar Ya, udah nggak kaget lagi. Oh, ya, sampai betul. Juventus.
itu pergi ya. Oh ya udah. Yang pasti sih ya kita tunggu ya kejutannya seperti apa dan bagaimana pola permainan yang baru ya dari Juventus. Dan jangan lupa nih teman-teman juga untuk komentar. Aku tunggu sih komentar-komentarnya karena kita selalu membacakan komentar kalian biar kita saling ngobrol di sini, saling bertukar informasi ya. Dan untuk teman-teman semua juga ya yang merasa oh seru banget ya pembahasannya nih tentang Juventus, pengen deh ngobrol-ngobrol lebih lagi. Gabung aja nih. Kita punya Ya. membership ya di Suara Juventus ini. Kalian bisa klik berlangganan terus gabung di klub kita, ada grup WA gitu sih. Setiap hari, nggak ada hari aja sih, detik menit ya. Selalu update gitu kan. Ya enggak, ada Mas Riki, ada Mas Adi, terus banyak narasumber lainnya ya. Dan teman-teman Juventus ini kalau gabung di sana akan jadi narasumber juga di sini. Kita akan Ya. ngobrol langsung seperti ini. Kan seru ya? Iya dong, Ya. seru. Seruan ngomong langsung gini nggak sih? Sambil tinggal kopinya doang nggak sih? Iya kan? Betul, Ngobrol Tinggal betul. gorengannya belum ada gorengan. gorengannya Gorengan belum belum ada. Belum lagi kalau udah ngomongin pertandingan ya. Tambah panjang lagi. Oke, ini nggak cukup sih sebenarnya waktunya kalau konten-konten kayak gini. Oke, ayo gabung di membership kita ya, Suara Juventus ini. Dan jangan lupa juga dong untuk teman-teman kasih dukungannya, like, komen tadi kan udah ya, Komen. karena semua menyuarakan suara Juventus. Subscribe. Bisa komen di sini dan juga subscribe kita. Terima kasih nih untuk narasumber kita kali ini, Mas Riki dan juga Mas Adi Sama-sama. ya. Terima kasih untuk Sama-sama, waktunya. Dan juga teman-teman Juventus ini pastinya yang sudah menonton konten kita dari awal sampai akhir. Ikutin terus pokoknya Suara Juventus ini, terutama nih Vincere News. Karena kita akan selalu mengupdate apa saja hal-hal yang terbaru. Kita akan bahas deh pokoknya segala hal yang menarik tentang Juventus. Tunggu aja di Vincere News, oke? Ikutin terus Vincere News. Kita bareng-bareng dong semangatnya. Oke. Walaupun kita udah pergi ya, masih balik lagi. Kupon ya. Juve yang lebih Kupon baik ya. dong. Untuk Juve yang lebih baik, betul. Ya, Juve yang lebih baik ya. Selamat ya. Vino, I love Vino. Forza Juve. Forza Juve.